Selamat pagi berkat dalam. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai pola hidup sehat ciptakan jiwa raga yang kuat. Sebelum kita memulai pembicaraan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Halo guys, kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ernest Sadaraka Bramastyo, nomor absen 10 dari kelas 9E. Saya Agatha Bidara Mahesti dari kelas 9E nomor absen 1. Saya Anastasia Renayat-Sari dari kelas 9E nomor absen 2. Saya Clara Adarista Putri Pranata dari kelas 9E absen 7. Saya Jonathan Kristianto dari kelas 9E nomor absen 17. Sekarang mari kita mulai pembicaraan kali ini. Pandemi mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia. Berbagai kebiasaan pun berubah seiring kemajuan teknologi dari kebiasaan berbelanja ke offline store menjadi berbelanja secara online. Kebiasaan ini sangat disenangi kaum muda zaman sekarang. Kebiasaan ini secara tidak langsung membuat kita menjadi malas. Anak muda zaman sekarang menjadi malas dan akan ketergantungan akan gadget atau kepraktisan. Hal ini pun juga berbeda dengan kebiasaan pola makan masyarakat yang dahulu yang biasa memakan makanan sehat menjadi lebih besar. Karena masyarakat dahulu biasa memakan makanan yang disiapkan sendiri dan dimasak sendiri. Globalisasi berpengaruh pada gaya hidup masyarakat Indonesia, khususnya pada pola makan. Kehidupan modern yang menuntut kecepatan dan semua yang serba praktis menjadikan orang sering berpikir simpel dan relatif tidak peduli dengan pola makan sehat. Tanpa disadari, gaya hidup inilah yang justru mengacaukan pola makan sehat seimbang, konsumsi makanan yang amburadul, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Gaya hidup modern juga memicu berubahnya pola makan tradisional Indonesia yang semula sehat menjadi miskin serat dan nutrisi lain. Orang-orang suka mengonsumsi makanan tanpa memperhatikan pola makan sehat dan tidak memperhatikan porsi yang seharusnya, sehingga dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah obesitas. Obesitas yang terjadi pada anak tidak hanya mempengaruhi kesehatan anak secara fisik, juga secara psikososial. Bahkan menurut Aurora Lumban Toruan, seorang konsultan psikolog menjelaskan bahwa anak yang mengalami obesitas dalam jangka panjang bisa menyebabkan depresi hingga bunuh diri. Sebagai contoh, Aurora mengatakan bahwa obesitas memiliki stigma atau stereotip yang cenderung negatif. Dari sudut pandang anak-anak, obesitas atau kegemukan membuat anak menjadi bahan ejekan oleh teman-temannya. Hal ini menyebabkan anak menarik diri dari lingkungan, kemudian mencari pelampiasan dengan mengonsumsi makanan yang terlalu banyak, yang membuatnya semakin tidak percaya diri. Akhirnya aktivitas fisiknya menjadi berkurang dan makin kesepian, dan tidak nyaman, merasa bersalah akan hidupnya, dan berakhir bunuh diri. Kasus bunuh diri perlu jadi perhatian serius oleh seluruh lapisan masyarakat. Pasalnya angka kasus bunuh diri terus saja terjadi. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia atau WHO pada Juli 2022 saja mencatat dalam 100 kematian di dunia, 1 diantaranya karena bunuh diri. Ada beberapa pertolongan pertama yang bisa dilakukan pada percobaan bunuh diri. Yang pertama, pastikan situasi diri korban dan lingkungan aman. Kedua, segera panggil bantuan bisa dari pihak kepolisian atau rumah sakit terdekat. Yang ketiga, jika korban dalam kondisi stabil namun dalam keadaan terluka, maka lakukan pertolongan pertama. Yang keempat, amankan lingkungan korban dari benda-benda yang bisa digunakan untuk bunuh diri. Yang kelima, ajak korban berbicara dan sampaikan bahwa korban tidak sendiri. Katakan bahwa mereka berharga dan hidup akan jadi lebih baik lagi. Yang keenam, dengarkan korban saat menceritakan perasaan dan keadaan dengan sabar dan tenang. Yang ketujuh, jangan mendominasi pembicaraan, biarkan dan dorong untuk menceritakan kondisinya. Yang kedelapan, jangan menghakimi korban, berdebat dan meremehkan masalah korban. Jangan menantang korban dan tampilkan rasa empati. Selain pertolongan pertama untuk menolong korban di waktu cepat, ada juga nih pertolongan untuk menghilangkan rasa trauma atau rasa stres. Salah satunya adalah bernyanyi. Bernyanyi memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental. Salah satu manfaat bernyanyi bagi kesehatan mental adalah dapat mengurangi stres. Selain itu, seseorang cenderung merasa lebih tenang, santai, senang, nyaman, lega, dan suasana hatinya semakin membaik setelah bernyanyi. Ditambah lagi, dengan genre musik yang beraneka ragam, dapat disesuaikan dengan selera setiap orang. Hal ini mampu memberikan dampak positif pada si pendengar musik, dan saat seseorang bernyanyi dan mendengarkan sesuatu,
yang sesuai dengan keadaan hatinya. Secara tidak langsung, orang tersebut telah mencurahkan sebagian perasaannya dengan bernyanyi. Hal-hal yang bisa kita simpulkan adalah sesuai dengan perkembangan teknologi, pola makan masyarakat jadi berubah. Contohnya, memesan makanan online yang bagi mereka akan membuat pemesanan lebih praktis. Globalisasi berpengaruh pada gaya hidup masyarakat Indonesia yang berbeda dengan pola hidup masyarakat orang dahulu. Orang-orang lebih suka mengonsumsi makanan tanpa memperhatikan pola makan sehat yang dapat menimbulkan dampak negatif. Salah satunya adalah obesitas. Obesitas yang terjadi tidak hanya mempengaruhi kesehatan anak secara fisik, tetapi juga secara psikososial. Orang yang mengalami obesitas bisa menyebabkan depresi hingga bunuh diri. Untuk mengatasi bunuh diri, kita harus mengusahakan setidaknya pertolongan pertama pada korban yang berniat bunuh diri. Selain itu, kita harus mengobati kesehatan mental korban, salah satunya dengan bernyanyi yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental. Marilah kita usahakan pola hidup sehat pada kehidupan kita sehari-hari agar tercipta jiwa dan raga yang kuat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini, dan buat kamu yang sudah nonton video ini jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Makan nasi lauknya ikan, dikasih kerupuk rasanya gurih. Untuk segala perhatian kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Hai teman, hai kawan, lihat tadi Akan membeli. Gak apa-apa. Mau di-cut, Mai. Nomor absen 1. Ayo kita Halo teman-teman, Banter. namaku Tita. Ini temanku namanya Abram. Menang-menang, selamat pagi semuanya. Jangan selalu.